Halo, selamat datang di channel Warisan Cakrawala TV. Kali ini saya akan membahas tentang Satrio Piningit dan Ratu Adil menurut 3 naskah tua, yaitu Wangsit Siliwangi, Kitab Musarar dan Serat Sabdo Palon. Siapakah sosok Satrio Piningit dan Ratu Adil ini? Apa hubungannya dengan sejarah dan kebudayaan Nusantara? Bagaimana ramalan-ramalan tentang kedatangannya? Mari kita simak bersama-sama. Satrio Piningit adalah sebutan untuk ksatria yang disembunyikan, yang diyakini oleh masyarakat Jawa memiliki kesaktian dan pengetahuan melebihi zamannya. Satrio Piningit adalah putra Batara Indra, berparas seperti Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjatakan Trisula Weda. Satrio Piningit juga disebut sebagai bocah angon, yaitu anak pengembala yang akan menggembalakan daun kering dan ranting. Ini bermakna bahwa Satrio Piningit akan mengumpulkan persoalan-persoalan dan solusi untuk mendirikan Ratu Adil, yaitu kepemimpinan yang adil bagi seluruh umat manusia dan semesta alam. Ratu Adil adalah sosok pemimpin yang religius, jujur, tegas, dan pengemban amanah kemaslahatan umat. Ratu Adil adalah sosok negarawan yang mengabdi demi rakyat, bukan abdi negara demi kekuasaan yang korup. Ratu Adil adalah sosok yang akan membawa keadilan di muka bumi Nusantara, dan merestorasi sistem kepemimpinan yang semena-mena sebelumnya. Ratu Adil adalah sosok yang akan membawa bangsa dan negara kepada zaman baru, zaman emas, zaman suci. Satrio Piningit dan Ratu Adil adalah sosok yang bisa saja berbeda, namun bisa juga sama. Misteri Satrio Piningit dan Ratu Adil selalu saja menjadi pembahasan setiap saat, khususnya jika terjadi sesuatu di negeri ini. Banyak orang yang bertanya, siapakah dia? Apakah Satrio Piningit dan Ratu Adil benar-benar ada? Apa hubungannya dengan budak Angon menurut Prabu Siliwangi? Apa hubungannya dengan ramalan Prabu Jayabaya? Apa hubungannya dengan ramalan Sabdo Palon? Seperti apa ciri-ciri Ratu Adil dan Satrio Piningit? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu merujuk pada 3 naskah tua yang mengandung ramalan-ramalan tentang Satrio Piningit dan Ratu Adil. Mari kita bahas. Wangsit Siliwangi adalah pesan terakhir dari Prabu Siliwangi, raja terakhir dari kerajaan Pajajaran, yang diberikan kepada putranya, Prabu Surawisesa, sebelum beliau menghilang. Wangsit Siliwangi berisi tentang nasihat, petunjuk, dan ramalan tentang masa depan Nusantara. Wangsit Siliwangi merupakan salah satu sumber ramalan kuno yang berasal dari para raja Jawa yang memiliki kelebihan dalam hal ilmu gaib. Wangsit Siliwangi terdiri dari 3 versi, yaitu versi Pantun Bogor, versi Jagat Satru 6, dan versi Wahyu Wibisana. Meskipun ada perbedaan dalam penyampaian dan bahasanya, inti dari Wangsit Siliwangi adalah sama, yaitu tentang nasib Nusantara di masa depan. Salah satu ramalan yang terkenal adalah tentang bocah Angon, yaitu sosok yang akan menggembalakan daun kering dan ranting. Bocah Angon adalah simbol dari keadaan Nusantara yang mengalami kemunduran dan kekacauan. Bocah Angon juga menunjukkan bahwa Nusantara akan menghadapi masa sulit dan tantangan yang berat. Namun, bocah Angon juga memiliki makna positif, yaitu bahwa Nusantara akan bangkit kembali dari keterpurukan dan menemukan jalan keluar dari masalah-masalahnya. Bocah Angon diidentikan dengan Satrio Piningit, yaitu sosok yang memiliki kesaktian dan pengetahuan melebihi zamannya. Satrio Piningit dipercaya akan muncul pada akhir zaman untuk menyelamatkan Nusantara dari kekacauan dan kemunduran. Satrio Piningit juga dikaitkan dengan Ratu Adil, yaitu pemimpin Nusantara yang akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Bocah Angon juga disebut-sebut sebagai reinkarnasi dari Prabu Siliwangi sendiri. Prabu Siliwangi adalah raja yang sangat disegani dan dihormati oleh rakyatnya karena kebijaksanaan dan keberaniannya. Prabu Siliwangi juga memiliki ilmu gaib yang tinggi dan dapat menghilang ke alam gaib. Prabu Siliwangi menghilang tanpa meninggalkan jejak, sehingga banyak orang yang percaya bahwa beliau masih hidup di alam gaib dan akan kembali lagi di masa depan. Prabu Siliwangi juga dianggap sebagai leluhur dari bangsa Sunda dan Nusantara, sehingga banyak orang yang mengharapkan kedatangan kembali beliau sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana.
Kitab Musarar adalah kitab yang berisi tentang ramalan-ramalan dari Prabu Jayabaya, raja dari kerajaan Kediri, yang terkenal dengan kemampuannya dalam melihat masa depan. Kitab Musarar berisi tentang berbagai peristiwa yang akan terjadi di Nusantara, mulai dari zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, zaman kolonial, hingga zaman kemerdekaan. Kitab Musarar terdiri dari 12 bab, yang masing-masing berisi 10 bait. Kitab Musarar menggunakan metrum asmarandana, yaitu salah satu bentuk puisi Jawa yang memiliki pola bunyi tertentu. Salah satu ramalan yang terkenal adalah tentang Satria Piningit, yaitu sosok yang akan muncul pada zaman kegelapan, ketika Nusantara mengalami kemunduran dan penindasan. Satria Piningit adalah istilah dalam bahasa Jawa yang berarti ksatria yang tersembunyi, atau ksatria yang hilang. Satria Piningit diyakini sebagai sosok yang memiliki kesaktian dan pengetahuan melebihi zamannya. Satria Piningit juga dikaitkan dengan putra Batara Indra, yang berparas seperti Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjatakan Trisulaweda. Satria Piningit dipercaya akan muncul pada akhir zaman untuk menyelamatkan Nusantara dari kekacauan dan kemunduran. Satria Piningit juga dikaitkan dengan Ratu Adil, yaitu pemimpin Nusantara yang akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Ratu Adil adalah mitologi Jawa yang menyatakan bahwa akan datang pemimpin Nusantara yang akan menjadi pembawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Serat Sabdo Palon adalah serat yang berisi tentang ramalan-ramalan dari Sabdo Palon, salah satu penasihat dari Prabu Brawijaya, raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Serat Sabdo Palon berisi tentang berbagai peristiwa yang akan terjadi di Nusantara. Serat Sabdo Palon juga menggunakan metrum asmarandana, yaitu salah satu bentuk puisi Jawa yang memiliki pola bunyi tertentu. Sabdo Palon adalah seorang pertapa yang memiliki ilmu tinggi dan kesetiaan yang besar kepada Prabu Brawijaya. Sabdo Palon adalah sosok legendaris yang dipandang sebagai pandita dan penasihat Brawijaya V. Sabdo Palon juga dianggap sebagai inkarnasi dari Semar, tokoh pewayangan yang dikenal sebagai Mahaguru di tanah Jawa. Salah satu ramalan yang terkenal adalah tentang Sabdo Palon Noyo Genggong, yaitu sosok yang akan muncul pada zaman kegelapan, ketika Nusantara mengalami kemunduran dan penindasan. Sabdo Palon Noyo Genggong adalah nama lain dari Sabdo Palon, yang berarti, Sabdo Palon yang bersembunyi di hutan. Sabdo Palon Noyo Genggong diyakini sebagai sosok yang memiliki kesaktian dan pengetahuan melebihi zamannya. Sabdo Palon Noyo Genggong juga dikaitkan dengan Satrio Piningit, yaitu sosok yang akan muncul pada akhir zaman untuk menyelamatkan Nusantara dari kekacauan dan kemunduran. Sabdo Palon Noyo Genggong juga dikaitkan dengan Ratu Adil, yaitu pemimpin Nusantara yang akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Lalu, bagaimana kita harus memahami Satrio Piningit ini? Apakah kita harus percaya secara harfiah atau simbolis? Apakah kita harus menunggu atau berusaha? Menurut saya, Satrio Piningit adalah sebuah cerminan dari aspirasi dan harapan masyarakat Jawa akan adanya pemimpin yang ideal. Ini juga mengajarkan kita untuk tidak putus asa dan tetap berjuang untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi diri sendiri dan orang lain. Satrio Piningit bukanlah sosok yang harus kita tunggu, tetapi sosok yang harus kita wujudkan. Demikianlah pembahasan saya tentang Satrio Piningit dan Ratu Adil menurut 3 naskah tua. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.